Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Listen Process kembali lagi dengan sebuah video baru, terutama untuk teman-teman Aquarius dan Aquarius Rising. Kita cari tahu yuk, kira-kira dalam hidup kalian di sepanjang bulan Desember 2024 itu akan jadi bulan yang seperti apa? Ada beberapa transit astrologi yang penting yang mau aku highlight atau mau aku sorot di sini. Misalnya contohnya, Venus pindah dari Capricorn ke Aquarius, ke sign kalian, ke zodiak kalian, dan Neptune yang akhirnya direct juga di Pisces, serta Mars retrograde di Leo. Dan Venus tuh akan ketemu dengan Pluto di Aquarius nantinya. Sekarang ayo kita cari tahu kira-kira apa berkat yang mungkin akan kamu terima, termasuk tantangan yang akan datang, dan gimana cara agar kamu bisa menghadapi bulan Desember ini dengan elegan dan survive atau berhasil melewati bulan Desember dengan maksimal. Yang pertama, let's talk about the good things. Ayo kita bahas hal-hal baiknya dulu. Sangat mungkin ketika kamu memasuki bulan Desember 2024 dengan improvement atau peningkatan dalam cara apapun atau keinginan untuk memperbaiki karir dan finansial kamu. Kalau mungkin ada peluang atau ada kesempatan untuk kolaborasi baru atau ada ide-ide kreatif yang muncul secara tiba-tiba, best believe itu adalah tanda kalau semesta itu lagi mendukung apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu juga akan menemukan cara-cara unik untuk menghasilkan uang atau mendapatkan uang tambahan. Atau bahkan kamu bisa mendapatkan reward atau compliments, pujian, hadiah, atau bahkan penghargaan atas apapun kerja keras dan usahamu selama ini. Nah, ketika nanti per tanggal 6 Desember 2024 sampai beberapa waktu ke depan, Venus tuh akan masuk ke Aquarius, kencang juga dengan Pluto di Aquarius. This is gonna be your spotlight. Ini adalah momen untukmu bersinar. Aura kamu akan bersinar lebih terang lagi. Orang-orang mungkin bakalan lebih tertarik sama keunikan dan karisma kamu. Dan ini waktu yang tepat, waktu yang baik sebetulnya buat kamu memperluas koneksi, networking, jaringan, atau coba untuk tampil lebih percaya diri, atau bahkan coba untuk memulai new love, new romance, memulai cinta yang baru dengan orang-orang atau dengan koneksi dalam situasi yang mungkin kamu nggak duga-duga sebelumnya. Dan ketika ada full moon di Gemini, kita mau ada full moon di Gemini ini, atau bulan penuh ya, purnama di Gemini, itu akan membangkitkan kreativitas kamu dan bahkan memberikan kamu banyak momen-momen seru yang tujuannya tuh semesta pengen mengingatkan kamu kalau kamu tuh berhak untuk menikmati hidup. Kamu berhak juga untuk bersenang-senang. Jadi jangan takut untuk berada di spotlight dan jangan takut juga untuk, let's say, be the life of the party. Tapi namanya hidup ya, pasti ada rintangan, pasti ada hambatan, pasti ada tantangan yang mungkin kamu hadapi. Transit Mercury retrograde di Sagittarius, karena kita sedang menghadapi Mercury retrograde nih, dan nanti Mars mau retrograding juga, sama di fire sign juga, di Leo. Mercury retrograde itu lagi opposite sama Jupiter di Gemini, yang mungkin bisa bikin kamu ngerasa pola komunikasi kamu dengan orang lain tuh agak-agak kacau atau agak-agak nggak nyaman ya. Dan ini bisa mempengaruhi bagaimana lingkungan pertemanan kamu, bahkan hubungan kamu dengan orang lain, atau bahkan mimpi-mimpi atau rencana besar. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak kamu lagi ngomong sama orang tapi nggak nyambung, jangan langsung emosi. Perhatikan kamu lebih baik mencoba untuk double check atau memeriksa segala data, informasi, atau check and recheck semuanya semaksimal mungkin. Karena transit Mars retrograde nanti itu juga bisa bikin hubungan personal atau hubungan profesional kamu, hubungan pribadi kamu dengan orang lain yang sifatnya one-on-one atau interpersonal juga bisa kerasa kayak agak panas nih. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau ada konflik, atau kalau ada gesekan, atau kalau ada miskomunikasi, kalau ada kesalahpahaman, jangan langsung emosi. Coba ambil nafas panjang, relax, breathe in, breathe out, sebelum kamu bereaksi atau menanggapi.
jangan lupa Venus yang kunjang dengan Pluto atau Venus yang berada di titik yang sama dengan Pluto di sign yang sama ya, walaupun mungkin degree-nya atau derajatnya bisa bergeser posisinya, tapi Venus kunjang Pluto itu bisa bikin kamu merasa kayak lebih intens dalam hubungan, atau kamu ngerasa kayak ada power struggle. Mungkin kamu ngerasa kayak I feel like something's changing within me and why cannot people understand me. Gue ngerasa seperti ada yang beda, ada yang berubah dari diri gue, tapi kok nggak ada orang lain yang bisa memahami gue. It's okay, it's your time to learn how to understand yourself more. Ini waktu yang baik sebetulnya buat kamu belajar memahami dan belajar untuk lebih bisa mengerti dirimu juga. Ini momentum yang baik juga buat kamu mengevaluasi. Apakah kamu sedang menjalin hubungan, mau itu secara romantis dengan pasangan kamu, atau menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu, yang mereka tuh bisa menghargai dan memberi kamu kebebasan, mereka bisa menghargai kamu apa adanya, atau malah kamu ngerasa hubungan kamu tuh udah mulai toxic, hubungan kamu dengan orang lain udah mulai beracun, hubungan kamu dengan orang lain juga udah mulai jadi obsesif dan terlalu mengikat. Oke, lalu saran buat teman-teman untuk menghadapi Desember 2024 adalah yang pertama, manfaatkan energi Venus di Aquarius agar kamu di bulan ini bisa lebih berani, lebih mendengarkan kata hati, dan aku bisa bilang be unapologetic. Tetap jadi diri sendiri aja, jangan terlalu gak enakan sama orang lain. Kasih kesempatan buat dirimu bertumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dirimu sendiri, yang paling asli, yang paling original, yang paling otentik. Jadi kamu perlu mendengarkan kata hati kamu semaksimal mungkin. Karena orang-orang mungkin akan terinspirasi sama keberanian kamu untuk menjadi diri sendiri dan menjadi unik, menjadi berbeda. Yang kedua, ketika akan ada transit new moon di Capricorn ya, I think it's gonna be a good time for you untuk memperbaiki kalau misalnya kamu punya ketakutan-ketakutan yang perlu disembuhkan, atau kamu tertarik buat shadow work, kamu tertarik buat self healing, atau bahkan kamu tertarik untuk memperbaiki dan membenahi mindset kamu, terutama rencana jangka panjang kamu juga terkait karir dan keuangan. Coba mulai evaluasikan atau pikirkan, apalagi kita sudah di penghujung tahun ya. Mungkin ini waktu yang tepat buat kamu journaling atau mulai susun strategi atau mimpi-mimpi dan harapan 2025. Tapi pastikan kamu tuh bisa meluangkan lebih banyak waktu di bulan Desember untuk memikirkan apa yang penting dan apa yang mau kamu bangun, apa yang mau kamu usahakan di sepanjang tahun 2025 nanti. Next, hadapi energi yang mungkin terasa intens dengan keberanian dan kedewasaan. Aku bilang tadi, kalau mungkin ada hubungan atau ada situasi yang terasa suppressive atau terlalu menekan, this is the time for you to learn how to set boundaries. Ini waktu yang tepat buat kamu untuk belajar menciptakan boundaries atau batasan sehat. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk bertransformasi. Kalian tuh biasanya sangat-sangat visionaris, pemimpi dan berani bermimpi. Kamu punya kok kemampuan alami untuk bikin gebrakan yang bisa mengubah hidup kamu 180 derajat. Dan memperbaiki kualitas hidup kamu juga ke arah yang lebih baik lagi. Well, aku rasa ini semua untuk video kali ini. Semoga dia bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.